Shalom adik-adik, Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Bang John ucapkan kepada Mama, Papa, dan juga Opung yang saat ini sedang menemani adik-adik untuk beribadah. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Sehat? Pasti sehat kan? Ya Bang, kakak dan abang di sini berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik di rumah, minggu ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah suaraku ya Tuhan, dengan topik minggu bertekun di dalam doa. Nah adik-adik di rumah, minggu ini kita akan belajar banyak hal tentang berdoa. Gimana? Sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap dong, kita juga di sini siap ya Bang. Pastinya Kakak Fani. Nah untuk itu persiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bang John. Silakan Bang John. Baik adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga saat ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam ibadah ini Bapa, dan juga biarkanlah anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah juga bisa mengikuti ibadah dengan baik Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan amin. Yuk adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah, Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam titah pertama sampai titah kelima. Titah pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, masih ingat kan tanggal 13 hari Kamis kita kan sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di mana Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita firman-Nya. Jadi, adik-adik di rumah harus bisa memberitakan firman Tuhan, harus tampil beda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk itu kita nyanyikan Berani Tampil Beda. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi epistel di ibadah kita di minggu ini tertulis dalam Yohanes 17, dimulai dari ayat 6 sampai ayat 19, kita membacanya secara responsoria. Inang terlebih dahulu. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita sama-sama membacanya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Bang John, percaya nggak kalau tiada yang mustahil bagi Tuhan? Percaya dong. Nah, adik-adik di rumah juga harus seperti Bang John ya, percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun juga. Sama seperti lagu kita ini, Bang. Yuk, adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Bang John dan adik-adik di rumah, hari ini kita saksikan video dari lomba melukis yang diadakan minggu lalu. Ayo kita saksikan bersama ya. Shalom, nama saya Joanna Sedian dari kelas 1. Yesus telah bangkit dan mengampuni dosa-dosa kita. Shalom, selamat Paskah, dadah. Karya saya ya. Bye-bye. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersiaan dari Horong 2, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, dadah. Halo, nama saya Diandra Patricia Clarissa Siahaan. Saya dari Horong 2. Saya akan membawakan ayat hafalan minggu ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Batanya, saya jumul malului hamu harajau ni debata dohot hatigarana dungit tambahonon nado sude aka ondeng tuhamuna. Terima kasih, bye-bye. Adik-adik di rumah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang berdoa. Nah, Bang John dan adik di rumah, kita berdoa bisa di mana saja dan kapan saja loh. Kita juga bisa berdoa ketika kita senang ataupun juga ketika kita sedih. Nah, tapi jawaban atas doa kita itu ada 3 loh Bang John. Itu apa Kak Fani? Yang pertama,
Tuhan akan menjawab yes atau ya ketika kita berdoa. Yang kedua, Bang John boleh tolong. Yuk. Yang kedua, Tuhan akan menjawab no atau tidak tentang doa kita. Dan yang terakhir, Tuhan akan bilang wait atau tunggu. Kenapa ya Bang John ada yes, ada no, ada wait? Nah adik-adik, ketika Tuhan menjawab doa kita, berarti doa kita itu untuk kebaikan kita dan juga untuk memuliakan Tuhan. Nah ketika doa kita dijawab tidak sama Tuhan, berarti doanya bisa jadi untuk mencelakakan orang lain Bang John. Jadi Tuhan tidak mau. Nah kalau doa kita belum dijawab, tidak berarti Tuhan gak dengar loh Bang John. Tapi Tuhan mau menunggu kita. Tuhan mau melihat usaha kita. Udah tahu kan Bang John dan adik-adik di rumah? Sudah dong. Nah untuk itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita nyanyikan dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan khotbah atau renungannya, kita satu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ataupun kebaktian sekolah minggu boleh mengikuti di dalam hati pembacaan ini. Judulnya Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta
Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang tidak pernah berdoa? Ada? Ada? Iya, terima kasih semuanya pernah berdoa ya. Jadi jangan sampai anak-anak sekolah minggu tidak berdoa. Baik itu berdoa setelah bangun pagi, terus sebelum berangkat ke sekolah, sebelum COVID, atau pada saat makan, atau bahkan malam hari menjelang, ataupun sebelum tidur malam. Yang pasti adik-adik sekolah minggu pasti pernah berdoa. Inilah yang terjadi adik-adik sekolah minggu bagi murid-murid Tuhan Yesus dan juga pengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi ada murid Tuhan Yesus dan juga ada pengikut-pengikut yang lainnya. Contohnya tadi sudah disebutkan di ayat 14 terakhir tersebut. Ada Maria Ibu Yesus. Mereka setelah melihat, menyaksikan Yesus naik atau terangkat ke surga, mereka berkumpul di satu ruangan, di ruangan atas. Apakah mereka berkumpul untuk bercengkrama? Tidak. Apakah murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus lainnya berkumpul untuk sekedar berkumpul atau katakanlah berdiskusi atau berbincang-bincang? Ternyata tidak. Mereka berkumpul untuk menantikan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan beserta dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mereka berada di ruangan atas di sebuah rumah. Mereka berkumpul untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Dan sambil menantikan, ketika mereka berkumpul di ruangan tersebut, yang mereka lakukan adalah berdoa. Sebelum mereka menerima Roh Kudus dan juga sebelum mereka memberitakan firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus di luar dari ke-11 murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa. Mereka berdoa bersama-sama di ruangan tersebut. Karena itu adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi di dalam peristiwa pada saat itu, di dalam teks ataupun di dalam khotbah kita pada saat ini yang menjadi renungan adalah apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dan juga pengikut-pengikut Yesus lainnya sebelum mereka menerima Roh Kudus, sebelum mereka memberitakan Injil nantinya. Mereka berdoa bersama-sama. Begitu juga buat adik-adik sekolah minggu pada saat ini, mengajarkan kepada kita firman Tuhan pada saat ini, bagaimana adik-adik sekolah minggu tetap tekun berdoa. Jangan sampai satu hari pun adik-adik sekolah minggu sama sekali tidak berdoa. Selalu berdoa setiap saat. Bukan soal katakanlah, Pak atau Mama saya tidak bisa berdoa. Tidak ada itu ya. Adik-adik sekolah minggu pasti diajarkan oleh Mama dan juga diajarkan oleh orang tua kita atau papa kita untuk berdoa. Sekalipun memang khususnya bagi adik-adik sekolah minggu yang di Horong 1 atau bahkan di Horong 2 masih berdoa dengan pengucapan ataupun kalimat-kalimat yang
sederhana. Tetapi adik-adik sekolah minggu masih tetap mau berdoa. Jadi tetap untuk mau berdoa. Yang berikutnya adik-adik ke sekolah minggu, ternyata apa yang dilakukan murid-muridnya, mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa bersama-sama, murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan pengikut-pengikut Yesus yang lainnya, mereka berdoa bersama-sama. Nah, pertanyaannya dari Amang, apakah adik-adik sekolah minggu pernah berdoa bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik? Karena memang dengan berdoa bersama-sama di dalam sebuah keluarga itu akan sangat indah dan baik. Atau bahkan Tuhan Yesus pun akan senang ketika adik-adik sekolah minggu berdoa bersama-sama, tidak perlu lama-lama, bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, bersama dengan adik, berkumpul untuk berdoa. Tidak perlu lama-lama. Itu yang adik-adik sekolah minggu lakukan. Jadi kalaupun adik-adik sekolah minggu diajak orang tua untuk berdoa bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak dan keluarga, maka adik-adik sekolah minggu jangan menolak. Jangan malas, jangan merengek atau tidak mau atau bahkan menolaknya. Atau kalaupun tidak pernah, adik-adik sekolah minggu bisa ajak orang tua kita, ajak kakak kita, ajak juga adik kita untuk bersama-sama berdoa di dalam sebuah keluarga. Berdoa bersama-sama dengan orang tua itu adalah doa yang disukai ataupun disenangi juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya adik-adik sekolah minggu di dalam kisah ini yang juga bisa dijalankan ataupun diteladani oleh adik-adik sekolah minggu adalah bagaimana adik-adik sekolah minggu jangan lagi untuk malas berdoa. Dan jangan sampai lupa, saya lupa berdoa. Atau saya malas berdoa. Nah, itu tidak boleh lagi karena firman Tuhan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak malas berdoa. Sebab dikatakan di ayatnya yang terakhir, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus lainnya itu mereka bertekun dalam doa. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan lagi malas untuk tidak berdoa, tetapi tetaplah untuk bertekun berdoa. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu, kalau memang ada orang tua kita, atau bahkan opung kita, atau bahkan bapak tua kita, atau saudara kita yang meminta adik-adik sekolah minggu untuk memimpin doa, maka Amang meminta kepada adik-adik sekolah minggu untuk tidak menolaknya. Jangan pernah lagi menolak ketika orang tua meminta kepada adik-adik sekolah minggu untuk memimpin doa. Baik itu doa makan atau bahkan doa bersama atau bahkan doa sebelum istirahat malam atau juga doa bersama-sama saat teduh pada pagi hari. Jadi jangan lagi pernah menolak untuk diminta oleh orang tua atau siapapun. Misalnya, pimpinlah dulu doa kami untuk doa makan. Atau pimpinlah untuk berdoa misalnya saat teduh pagi hari atau bahkan malam hari. Jadi jangan pernah menolak untuk memimpin doa ya. Bukan soal kata-katanya, bukan soal kalimatnya, tetapi adik-adik sekolah minggu bisa terbiasa nanti untuk berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Inilah pesan renungan pada pagi hari ini untuk kita semua, begitu juga untuk adik-adik sekolah minggu, dan khususnya juga bagi orang tua untuk tetap membimbing anak-anak kita tekun di dalam doa, sekalipun memang butuh waktu, dan kalaupun doa tersebut yang disampaikan oleh anak kita
sangat-sangat sederhana, itu adalah doa yang terbaik yang disampaikan oleh anak-anak kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajari, mengingatkan atau membimbing kami khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap bertekun di dalam doa. Biarlah doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu-Mu boleh Engkau dengarkan, boleh Engkau terima. Itulah doa yang hendak mau disampaikan ataupun membangun komunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu. Kalaupun pada saat ini masih mengikuti kebaktian sekolah minggu secara live streaming di rumah masing-masing, biarlah Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu tetap di dalam perlindungan-Mu, di dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan orang tua mereka. Ketika harus menjalani aktivitas di dalam pekerjaan ataupun usahanya, lindungilah di dalam menjalani aktivitas di masa pandemi saat ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami dasarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah gimana? Sudah dengar belum cerita Alkitab yang diperdengarkan oleh Mang Pendeta? Pasti sudah, Kak. Ya, benar Bang John. Nah, di rumah kita harus senantiasa bertekun di dalam doa. Jadi, kalau di rumah disuruh mama atau papanya pimpin doa, jangan lagi malu ya. Kita harus berani, karena kita berdoa itu sama artinya kita sedang berbicara kepada Tuhan loh. Nah, adik-adik dan Bang John, ini ada namanya papan doaku atau my prayer. Di dalam doa kita itu adik-adik harus ada 4 hal. Yang pertama harus ada namanya untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Contohnya karena yang pertama, Tuhan itu begitu baik untuk kita. Tuhan juga sayang kepada kita. Nah, yang kedua dalam doa itu kita juga harus mengakui dosa. Kita harus ingat hari ini kita melakukan perbuatan apa ya yang salah. Contohnya nih, dalam doa kita harus kita ingat, oh ternyata hari ini Kak Fani ada melawan orang tua Bang John. Jadi dalam doa kita harus mohon ampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni dosaku karena hari ini aku melawan mamaku. Nah, yang ketiga dalam doa kita harus ada permintaan kita ke Tuhan. Permintaan pribadi ataupun juga kita bisa mendoakan orang lain. Contohnya kita meminta Tuhan untuk melindungi keluarga kita, untuk menyertai kita saat ujian. Juga kita bisa berdoa agar Tuhan menyembuhkan, misalnya nih ada saudara kita yang sakit, ada teman kita yang sakit. Dan yang terakhir, di dalam doa kita harus ada ucapan syukur. Karena Tuhan contohnya sudah beri kesehatan untuk kita, Tuhan sudah beri makanan hari ini untuk kita. Gimana adik-adik? Habis. Gimana adik-adik? Sudah mengerti kan tentang berdoa? Iya dong Kak Fani. Nah, untuk Kak Fani dan Bang John punya ayat hafalan nih buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah boleh dibuka Alkitabnya atau ambil Alkitabnya, buka dari Roma 12 ayat 12. Ini ayat hafalan kita ya, Bang ulang kembali, diambil dari Roma 12 ayat 12. Yang isinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik boleh nanti videonya boleh dikirim ke nomor Kak Fani atau ke Bang John yang di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah tibalah kita untuk mengumpulkan persembahan
Adik-adik siapkan dirinya, berikanlah persembahan untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Marolo Marolo Tondiki. Tondiki. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.